Minimnya waktu bermain di KV Mechelen membuat Sandy Walsh dikabarkan mencari klub baru dengan Asia sebagai tujuan potensial. Bek timnas Indonesia ini sempat menjadi pilar utama di klub kasta teratas Belgia itu, namun kini lebih sering duduk di bangku cadangan. Situasi itu bisa menandakan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Besnik Hasi, membuat karir sang pemain mengalami pasang surut. Sandy Walsh bergabung dengan KV Mechelen pada musim 2020/2021 sebagai free transfer dan langsung menjadi pemain inti, tampil dalam 30 laga di musim pertamanya. Namun, di musim 2024/2025, ia jarang dimainkan karena persaingan ketat di lini belakang. Media Belgia melaporkan bahwa ia tidak masuk dalam rencana pelatih Besnik Hasi, dan meskipun bisa pindah, sebagian besar bursa transfer Eropa sudah ditutup. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sandy Walsh atau KV Mechelen soal masa depannya. Namun, besar kemungkinan ia akan melanjutkan karir di Asia. Di usia 29 tahun, duduk di bangku cadangan bukan pilihan ideal untuk pemain sekelasnya. Minimnya waktu bermain menjadi alasan utama ia mencari klub baru, dengan harapan menemukan tantangan baru dan kesempatan untuk bersinar. Media lokal Vietnam, Soha, mengingatkan negara Asia Tenggara untuk mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Mereka menyebut skuad Garuda era pelatih Patrick Kluivert bakal lebih garang. Opini tersebut muncul setelah Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI dipastikan kedatangan 3 pemain keturunan asal Belanda dalam waktu dekat ini. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gijpens, dan Dion Marks. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, timnas Indonesia juga bakal diperkuat 3 bintang, tulis Soha. Romeni, Marks, dan Gijpens hanya menunggu penerbitan keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan RI yang dijadwalkan di London, Inggris pada 8 Februari 2025 berposisi striker kelahiran 20 Juni 2000. Pemain yang saat ini memperkuat klub Inggris Oxford United tersebut sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, mulai U18, U19, hingga U20. Tim Gijpens lahir pada 2005 dan berposisi sebagai bek kiri untuk klub Emmen. Dion Marks juga lahir pada 2005 di Belanda. Saat ini bermain untuk NEC Nijmegen dan merupakan salah satu bek tengah muda berprestasi di Liga Belanda, puji Soha. Ian Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maatsen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Maatsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, Maarten Paes. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga. Aparel resmi timnas Indonesia merilis jersey supporter dan segera dijual di toko online. Untuk harga, jersey khusus untuk fans ini dibanderol seharga Rp199.000
dan 279.000. Erspo memperkenalkan jersey untuk fans Garuda ini di akun Instagram resmi mereka. Sama seperti untuk skuad tim Garuda, aparel lokal itu juga merilis kostum untuk para fans dengan versi kandang dan tandang. Untuk versi kandang menggunakan warna dasar merah menyala. Leher jersey tersebut mengenakan pola O. Kemudian, ada pola garis-garis tipis horizontal berwarna hitam di bagian depan dan belakang kaos tersebut. Sementara versi tandang mengusung warna dasar putih. Di bagian leher mengenakan kerah bermodel O berwarna hitam. Sama seperti yang berwarna merah, yang putih juga mengenakan pola garis-garis tipis horizontal berwarna hitam di bagian depan dan belakang kaos tersebut. Dalam keterangannya, Erspo akan mulai menjual kedua jersey timnas Indonesia versi supporter itu pada 16 Februari 2025 eksklusif di salah satu toko online. Untuk harganya, yang tangan pendek dibanderol seharga Rp199.000, sementara tangan panjang dibanderol Rp279.000. Pengamat sepak bola nasional Tony Ho menyebut pemakaian skema 901 di timnas Indonesia yang dicanangkan Alex Pastoor tak akan jadi masalah. Karena di dunia sepak bola, hal yang paling penting adalah hasil akhirnya. Pastoor yang merupakan asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan memakai formasi 901 untuk timnya pada laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dimatangkan, rencananya taktik itu akan digunakan saat melawan timnas Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney, Australia. Ide Alex Pastoor tersebut memunculkan pro dan kontra di medsos. Namun menurut Tony Ho, tak ada yang aneh dengan taktik ala parkir bus tersebut. Tony Ho yang telah berpengalaman melatih beberapa klub di Indonesia meminta publik sepak bola tetap mendukung timnas Indonesia. Apapun kebijakan yang akan dilakukan Patrick Kluivert nanti. Kita yang berada di luar sistem tak punya hak untuk intervensi. Kita harus dukung apapun kebijakan pelatih. Biarkan para pelatih bekerja dengan tenang. Bagi kita, bagaimana Patrick Kluivert dan asistennya bisa memenuhi target meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Tapi dari kacamata pribadi, Tony Ho mengamati memang materi pemain timnas Indonesia yang sebagian besar dari diaspora belum siap jika dipaksa bermain dengan formasi ofensif. Namun, lanjut Tony Ho, meski pola yang akan dipraktekkan defensif bukan berarti timnas Indonesia bertahan sepanjang pertandingan. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Ridwald tengah alami hal tidak mengenakan di level klub. Ex pemain Ajax itu sempat mendapat kartu merah saat pertandingan STVV melawan Royal Antwerp. Jairo Ridwald mendapat kartu merah di menit akhir pertandingan setelah melakukan pemukulan kepada Joel Cima Fujita. Insiden pemukulan ini mengakibatkan pihak PSSI-nya Belgia, KBVB, lewat Komite Disiplin, menjatuhkan sanksi berat kepada Ridwald. Komite Disiplin KBVB telah menjatuhkan hukuman larangan bermain 2 pertandingan ditambah 1 pertandingan kepada Jairo Ridwald, tulis pemberitaan media Belgia. Namun sanksi itu disebut lebih ringan dari tuntutan pihak KBVB. Menurut pihak Komite Disiplin KBVB, fakta-fakta di pertandingan soal kelakuan liar Ridwald itu tak bisa dibantah oleh Royal Antwerp. Jairo Ridwald akan absen di 2 pertandingan Royal Antwerp, yakni saat melawan klub Brugge dan Anderlecht. Namun kabarnya hukuman calon pemain timnas Indonesia itu masih dibanding oleh pihak klub. Sementara itu, Jairo Ridwald juga masih harus bersabar untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal ini lantaran proses naturalisasi ex Ajax itu tertunda. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa hingga saat ini berkas ex pemain Crystal Palace tersebut masih belum lengkap, sehingga prosesnya belum dapat diajukan ke Kemenpora. Menurut Dito, dokumen yang diperlukan masih dalam tahap penyelesaian oleh PSSSI. Jika semua persyaratan terpenuhi, barulah berkas tersebut akan diteruskan ke Kemenpora untuk tahapan selanjutnya.